Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalina Seremza dari kelas 11 6 kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi, khususnya darah. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. Yang kedua adalah mengangkut hormon ke kelenjar hormon. Yang ketiga adalah memelihara keseimbangan cairan tubuh. Darah memiliki komponen-komponen darah. Volume darah sekitar 8% dari berat tubuhnya. Komponen darah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah mengandung 90% air, 10% protein. Dari antara 10% protein itu terdapat 7 protein, 1 garam-garam mineral, dan 2% lemak. Plasma darah memiliki fungsi sebagai menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah sel-sel darah merah atau eritosit. Eritosit memiliki ciri-ciri berbentuk cakram bikonkav. Jumlah sel darah merah sekitar 30 triliun mikroliter dalam tubuh. Fungsi sel darah merah adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh organ tubuh. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan sel yang memiliki fungsi khusus sebagai pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Ada ilustrasi sel darah putih di mana dia menjalankan perannya. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa sel darah putih memang menjalankan perannya sebagai sel darah putih, yaitu peranan menjaga tubuh. Ukuran sel darah putih lebih besar daripada eritosit, tetapi jumlahnya lebih sedikit dari eritosit atau sel darah merah, yaitu sekitar 5-10.000 mikroliter dalam tubuh. Leukosit atau sel darah putih terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah leukosit granulosit. Leukosit granulosit memangsa atau menghancurkan bakteri-bakteri dan sel-sel tubuh yang mati. Yang kedua adalah leukosit agranulosit, memegang peranan pertahanan tubuh dengan cara membentuk satu protein yang disebut dengan antibodi. Dan yang terakhir adalah keping-keping darah. Keping-keping darah memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak memiliki inti sel, dan bentuknya sangat kecil. Jumlahnya dalam tubuh sekitar 150-400.000 mikroliter dan berperan sebagai proses pembekuan darah. Jadi dapat disimpulkan bahwa keping-keping darah ini memiliki peranan penting ketika tubuh bagian luar mengalami luka. Sekian dari saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januar Ansari. Di sini saya akan membahas sistem sirkulasi khususnya golongan darah. Ada beberapa sistem penggolongan darah. Salah satunya adalah sistem ABO. Berdasarkan sistem ABO, darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 macam golongan darah. Penggolongan ini didasarkan pada adanya senyawa agglutinogen dan agglutinin dalam darah. Agglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Ada 2 macam agglutinogen, yakni agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutinin adalah suatu protein darah yang terdapat pada plasma darah dan berfungsi sebagai antibodi. Ada 2 macam agglutinin, yaitu agglutinin A atau anti A dan agglutinin B atau anti B. Agglutinogen A dapat digumpalkan oleh agglutinin A dan agglutinin B dapat digumpalkan oleh agglutinin B. Cara agglutinogen dan agglutinin tersebut bereaksi satu sama lain adalah dengan menentukan golongan darah seseorang.
Dalam sistem ABO, berdasarkan adanya senyawa aglutinogen dan agglutinin dalam darah, darah digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Golongan darah A, yaitu darah yang memiliki agglutinogen atau antigen A dan agglutinin B atau anti B. 2. Golongan darah B, yaitu darah yang memiliki agglutinogen B dan agglutinin A. Ketiga, golongan darah AB, yaitu darah yang memiliki agglutinogen atau antigen A dan B tetapi tidak memiliki agglutin. Keempat, golongan darah O, yaitu darah yang tidak memiliki agglutinogen atau antigen A dan B tetapi memiliki agglutinin A dan B. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Muhammad Medon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Medon Fajar dari kelas 11 M6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organ peredaran darah, khususnya jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar terus beredar. Jantung berukuran kira-kira 1 kepalan tangan dan memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu perikardium, yang kedua miokardium, dan yang ketiga endokardium. Perikardium merupakan selaput pembungkus jantung, sedangkan miokardium adalah otot jantung. Adapun endokardium adalah selaput pembatas ruang jantung yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan cabang dari sistem peredaran darah ke jantung. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan. Ruangan yang pertama yaitu ventricle dexter atau bilik kanan, yang kedua ventricle sinister atau bilik kiri, yang ketiga atrium dexter, serambi kanan, dan atrium sinister atau serambi kiri. Dinding bilik lebih tebal daripada dinding serambi karena bilik digunakan untuk memompa darah keluar dari jantung. Dinding bilik kiri dan bilik kanan juga memiliki ketebalan yang berbeda. Dinding bilik kiri lebih tebal karena bilik kiri memiliki beban kerja yang lebih berat yang memompa jantung ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat katup yang disebut valvula biscupidalis, sedangkan katup antara bilik kanan dan serambi kanan disebut valvula tricupidalis. Tekanan darah memiliki 2 nilai, yaitu tekanan sistole dan tekanan diastole. Tekanan sistole adalah tekanan di dalam pembuluh darah yang terjadi saat bilik menguncup sehingga darah dipompa ke seluruh tubuh. Dan yang kedua yaitu tekanan diastole. Tekanan diastole adalah tekanan di dalam pembuluh darah yang terjadi saat bilik mengembang maksimum sehingga darah dan serambi masuk ke bilik. Sekian materi akan dibawakan oleh Muhammad Huzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Huzaifah BHQ ingin menjelaskan tentang pembuluh darah. Jalanan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh terbentang lebih dari 150.000 km atau 3 kali atau lebih dari 3 kali jarak keliling bumi. Arteri. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Dinding pembuluh ini tebal dan kuat serta memiliki 3 lapisan. B. Vena. Vena atau pembuluh balik karena membawa darah menuju jantung. Pembuluh balik memiliki dinding yang tipis dan pada umumnya terletak di dekat permukaan tubuh. Pembuluh balik memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi untuk menahan darah agar tetap mengalir menuju jantung. C. Kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh yang sangat kecil. Kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran zat yang dibawa oleh arteri dan vena. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halisa Ufair Ashar dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah dikendalikan oleh jantung yang berfungsi untuk memompa darah agar mampu mengalir ke seluruh tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya membesar, serta tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan, sehingga katup AV membuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Jantung dalam keadaan mengerut jika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu katup AV menutup, sedangkan katup ke arteri terbuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu, katup AV menutup, sedangkan katup ke aorta membuka. Mekanisme peredaran manusia terbagi atas dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran ganda. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dari nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada dua pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju ke jantung. Jadi, peredaran darah besar bekerja dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke dalam aliran darah, kemudian mengalir melalui vena, paru-paru, dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil bekerja dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfinika Prasetya dari kelas 11 M6. Kali ini saya akan menjelaskan kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dapat mengalami berbagai macam kelainan dan gangguan. Kelainan atau gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah, atau juga dapat terjadi pada darah itu sendiri. Kelainan ini ada yang sifatnya diturunkan atau karena faktor lingkungan. Berikut beberapa jenis kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia.
Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin. Karena hemoglobin terdapat pada sel-sel darah merah, anemia sering disebut penyakit kekurangan darah. Hemoglobin merupakan senyawa yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Pada penderita anemia, darahnya kurang cukup mengikat oksigen, sehingga reaksi respirasi di dalam sel-sel tubuh juga berkurang. Akibatnya, penderita anemia merasa tampak lemah, letih, dan lesu. Anemia dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain pendarahan yang cukup banyak, kekurangan zat besi, sehingga produksi hemoglobin dan sel darah merah berkurang, serta karena kanker darah. Yang kedua, leukemia. Leukemia disebut juga kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan, sehingga jumlahnya di dalam darah melebihi normal. Karena sifat sel darah putih adalah fagositosit atau dapat memakan sel, maka sel-sel darah putih ini tidak hanya memakan bakteri, tetapi juga akan memakan sel-sel darah merah. Akibatnya, tubuh akan kekurangan sel-sel darah merah dan akan mengalami anemia. Penyakit leukemia yang sudah parah dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/80 mm hemoglobin. Jika tekanan darahnya jauh di atas tekanan darah normal, orang akan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya kapiler. Jika pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh darah di otak, hal itu dapat mengakibatkan stroke. Yang keempat, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan. Penderita hemofilia umumnya berjenis kelamin laki-laki. Penderita hemofilia perempuan tidak pernah dijumpai karena biasanya meninggal saat masih dalam kandungan atau masih kecil. Meskipun tidak menderita hemofilia, perempuan dewasa dapat bersifat karir, yaitu membawa gen hemofilia. Jika terjadi luka, darah penderita hemofilia sulit membeku. Luka sedikit saja akan menjadi masalah serius bagi penderita hemofilia, karena dapat mengakibatkan orang tersebut kehilangan banyak darah. Yang kelima, sklerosis. Sklerosis merupakan pengerasan pada pembuluh darah. Pengerasan dapat terjadi karena pengendapan zat kapur atau pengendapan lemak. Pengendapan zat kapur ataupun lemak menyebabkan menyempitnya pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Jika yang tersumbat adalah arteri koroner, yaitu pembuluh nadi yang menyuplai darah ke jantung, hal itu dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Akibat penyumbatan itu, sebagian otot jantung tidak dapat bekerja karena suplai oksigen terhenti. Serangan jantung dapat menimbulkan kematian jika seluruh otot jantung berhenti bekerja. Jika penyumbatan itu terjadi pada arteri, maka akan menyebabkan stroke. Stroke adalah matinya bagian otak karena suplai darah terhenti. Orang yang terserang stroke tidak dapat menggerakkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh bagian otak tersebut. Dan yang keenam, varises dan wasir. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik. Biasanya terlihat berwarna kebiruan dan sering terdapat pada betis. Dan wasir atau ambeien merupakan pembesaran pembuluh balik pada daerah di sekitar dubur atau anus. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.